استغفر الله العظيم الذي لا إله الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وعلى جميع الشيخ المعلمين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وقرابته وذريته أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب العلم والحكمة واخرجنا من ظلمة الوهم واكرمنا بنور الفهم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين ونسألك حسن الخاتمة. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah masih kita diberi kesempatan menghirup udara segar. Masih bisa melangkah batis untuk datang ke masjid berjamaah salat subuh. Kemudian jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati saja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian lanjut adalah taklim. Teriring doa semoga dengan kita berjamaah berkumpul bermajelis di tempat yang mulia masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan limpahan rahmatnya, berkahnya dan ampunannya sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sengaja ataupun tidak, nampak atau tersembunyi, besar atau kecil, dulu sampai sekarang. Bahkan dosa abah mama kita juga diampuni oleh Allah, dosa guru-guru kita, anak-anak kita. Mudahan dengan bertemu demikian kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman. Dengan iman kita hidup tetap istiqamah sampai akhir hayat. Iman dalam keadaan kita menghadap Tuhan husnul khatimah, masuk surga bigiri hisab, dapat syafaat Rasulullah. Mudahan dikabulkan hajat, selamat dunia akhirat kita semuanya, anak keturunan kita, amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Pada pengajian kita minggu kemarin bahwa ada 42 gulungan orang yang akan mengisi api neraka. Maka jauhilah 42 gulungan ini. Kemarin sampai kepada orang yang gulungan yang ketiga, orang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang tanpa dengan yang sebenarnya, tanpa dengan hak. Dosa yang besar adalah termasuk membunuh orang. Penyebab orang bisa membunuh, penyebabnya satu, karena dengki. Dua, karena marah yang memuncak, ghadab. Sehingga Nabi berpesan, jauhilah sifat ghadab, marah. Karena marah itu kata Nabi merusak iman. Dengan sebab marah yang memuncak tan terkendali, orang bisa memukul, menendang, menempiling, bahkan sampai membunuh. Kalap mata akhirnya menghilangkan nyawa orang dengan cara menusuk, dengan cara memukul dan lain sebagainya. Maka dari itu bila orang marah, ketika marah yang tak terkontrol, disitulah setan mempermainkan diri seseorang persis seperti bola yang dipermainkan 1/11. Makanya bila orang marah berdiri, suruh berduduk.
Orang tuh marah, diri duduk. Supaya marah bisa turun temperaturnya. Jangan sampai kada terkontrol lagi, dan disuruh lagi oleh Nabi kalau orang marah itu berwudu dengan siraman air wudu yang dingin, maka akan menurunkan juga panasnya emosi seseorang sehingga bisa teratasi marah itu. Dan sifat marah itu wajar, normal. Kalau orang kada bisi marah itu bisa kada waras. Selama orang normal aja pasti ada memiliki marah. Cuma marah itu ada pada tempatnya. Marah pada tempatnya. Nang kada boleh itu marah kada pada tempatnya. Marah pada tempatnya nang kaya apa yuk? Marah pada tempatnya agama diinjak-injak, misalnya iman kita ditekan orang, nah kita marah. Nah jadi termasuk yang bisa berakibat orang membunuh itu adalah marah. Pernah kejadian bini membunuh kepada suami, ini gara-gara marah. Kejadiannya di Penajam. Asalnya cekcok, ketika cekcok suami istri, kemudian suami ini kada mahirani lagi istrinya, pemandiran ucapan kata-kata kada didengarkan oleh suaminya. Istrinya membawa untuk pergi bekerja sama-sama, suaminya diam aja. Subuh-subuh suami ini baring-baring, diajak suaminya ke sawah, diajak istrinya ke sawah. Diam aja, pura-pura tidur-tiduran. Karena sudah emosi memuncak, ada pisau dapur, bahan tangan di atas meja, diambilnya pisau dapur. Lakinya ini sedang baring-baring lehernya kayaknya, nah. Ambilnya pisau dapur, langsung disayatnya di leher tenggorokan, kelapak jadinya, nah kayak memotong, kayak ayam dipotong. Pisau dapur aja, biar pisau dapur pun di tenggorokan, putus tenggorokan. Nah, kada puas sampai situ karena marah yang begitu memuncak, ditusuknya lagi di dadanya, di perutnya, sampai kada bergerak lagi, diseretnya pulang mayatnya keluar jauh dari rumah. Kemudian dilepasnya pakaian sudah jadi mayat, potongnya pulang burungnya. Wah, gara-gara marah dimutilasinya. Makanya marah ini bahaya. Jangan dibiarkan marah itu, cepat ditanggulangi. Atau kada kau jom atas kita jauh supaya jangan berdampak akibat yang sangat merusak seseorang. Marah itu jangan sampai marah dilampiaskan. Makanya termasuk ibadah, termasuk amal soleh, wal kaziminal ghaiz, menahan emosi dan marah. Termasuk ibadah, termasuk berjuang, termasuk memerangi hawa nafsu yang jahat. Amal soleh, amal ibadah. Orang nang kuat bukanlah orang nang main bergulat menang, main bertinju menang, bukan itu orang nang kuat. Jadi orang nang kuat adalah orang nang dikala marah itu memuncak, ia kuasai dirinya, ia tahan. Nah itulah orang nang kuat. Sehingga Nabi bersabda, siapa nang mampu menahan marah padahal dia mampu melampiaskan kemarahan itu. Andai kita melampiaskan mau aja, kau aja bisa aja. Cumanya mampu ditahannya, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan menahan murkanya. Allah juga akan menahan murkanya dan memberikan keamanan kepada orang itu dan memberikan keselamatan kelak di hari kiamat. Diselamatkan oleh Allah. Allah murka, Allah selamatkan. Allah kada jadi menimpakan azab dan siksa. Kenapa? Karena dia mampu mengendalikan amarah saat-saat memuncak, padahal dia bisa melampiaskan marah itu. Nah jadi beringat-ingat, temun kita marah itu, beringat-ingat. Ujar iblis, akhlak tunas bizambi, aku binasakan manusia, aku celakakan manusia bizambi, dengan dosaku
terseret ia kepada perbuatan dosa sehingga ia memperbuat dengan tanpa pertimbangan dosa-dosa dan dosa. Tapi wa ahlakani, aku pun juga ujar iblis, ujar setan, bisa juga dibinasakan manusia. Ketika orang marah itu kan dikuasai setan, dipermainkan setan. Nah maka aku pun juga bisa kalah oleh manusia, mundur apabila wa ahlakani bil istighfar wa la ilaha illallah, dengan cara orang itu beristighfar dan membaca zikir. Nah makanya bila orang marah juga cepat ingat lawan Tuhan, bawa beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illallah. Supaya syaitan ketika marah itu inya kada bisa menguasai diri kita. Itu diantara cara-cara untuk mengendalikan marah supaya jangan sampai terjadi hal yang sangat buruk, dampaknya sampai membunuh. Gara-gara marah orang bunuh, menghilangkan nyawa orang. Atau penyebab orang bisa membunuh karena hubud dunia, cinta dunia. Ingin cepat sugih, ingin cepat menguasai harta warisan, diracuninya mamanya. Ada berita juga di TV. Cinta dunia, hendak cepat sugih supaya banyak cepat menerima warisan, bunuhnya, diracuninya. Cinta dunia. Nah makanya ujar Nabi juga, hubbud dunya ra'su kulli hatiatin. Cinta dunia, ambisi kepada dunia, serakah kepada dunia, ingin cepat sugih, ingin kaya, ingin memiliki kedudukan yang tinggi, ingin memiliki jabatan dan kekuasaan. Ini kada segan-segan juga menghilangkan nyawa orang lain. Cinta dunia, sehingga ujar Nabi cinta dunia adalah pokok pangkal dari semua kejahatan. Gara-gara cinta dunia membunuh, memfitnah, gara-gara cinta dunia memaki orang dan lain-lain sebagai dampak perbuatan. Maka dari itu termasuk dosa dan maksiat batin, maksiat yang tersembunyi adalah cinta dunia. Cinta dunia. Nah kayak apa gerang cinta dunia itu? Keinginan hidup nang bermewah kayak orang, keinginan hidup mentereng, keinginan memiliki keinginan memiliki sesuatu serba fasilitas dalam hidup, yang walaupun dia orang miskin, Jadi cinta dunia ini kadang mesti harus orang sugih. Bisa aja orang itu miskin, rumah kada berisi, kendaraan kada punya, duit ada seberapa, tanah ada besi juga. Tapi bisa orang tuh dihinggapi cinta dunia. Kenapa? Karena keinginannya kemewahan dan kemegahan hanya untuk dunia, tujuan semata bermewah-mewah, bermegah-megah. Nah cuma lantaran kada tercapai aja. Nah itu cinta dunia. Termasuk kita wajib bertobat daripada cinta dunia itu. Nah karena sesungguhnya dunia ini adalah hakikatnya sebagai jembatan, sarana Tuhan ciptakan dunia nih sebagai jembatan, sarana untuk meraih kehidupan yang kekal abadi supaya senang bahagia selamat di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia bukan untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia toh. Perlu dicatat itu tah. Sekali lagi dunia ini diciptakan Tuhan. Ya harta, ya kekayaan, perhiasan, kemegahan adalah sebagai sarana jembatan untuk meraih kebahagiaan kehidupan yang abadi di akhirat. Bukan kehidupan dunia untuk bersenang-senang dan megah-megah bermewah-mewah, bukan. Karena dunia bukan tujuan nang iaannya, bukan tujuan nang sesungguhnya dunia ini. Hidup yang sebenarnya tujuan sesungguhnya adalah walal akhirat khairul laka minal. Nah, sudah jelas dalam Quran. Jadi perlu kita itu mikir menata hati kita, jangan sampai tujuan dunia nang menjadi prioritas utama. Ayo ja sugih, ayo ja kejar dunia, ayo ja kejar harta, tapi untuk akhirat, untuk beramal, untuk beribadah, untuk berbuat baik, sarana menunjang kebajikan kita agar di akhirat kita senang dan bahagia. Itu tuh nang bujur. Nabi mengatakan dunia itu adalah ladang untuk mencari kebahagiaan di akhirat.
Nah bila itu kada ada, bila itu tuh kada ada tujuan untuk kehidupan akhirat dijadikan sebagai sarana ibadah, ngarannya cinta dunia walaupun hidupnya kere. Walaupun hidupnya sengsara, walaupun hidupnya kada berduit. Cinta dunia dan itu maksiat. Maksiat batin namanya tadi. Wajib kita bertobat tuh minta ampun lawan Tuhan punya ada kayak itu atas dosa-dosa cinta dunia. Cinta dunia bukan berarti kada boleh sugih, kada boleh hidup mentereng. Bukan kada boleh. Ayo silahkan sugih mentereng silahkan. Cuma buntut ujungnya itu nah untuk ibadah. Amun aku sugih supaya aku bersyukur. Nah bagus lah. Amun aku sugih supaya bisa juga bersedekah sebagian. Nah amun aku sugih kawaja membantu masjid, orang miskin, orang fakir, orang susah, langgar pondok pesantren, panti asuhan. Nah cocok tak? Ada buntutnya belakang tak? Yang walaupun kada sugih juga ternyata. Cuma andai kata sugih nih. Nah itu nang bujur. Menyikapi kehidupan dunia nih. Nah jadi kembali permasalahan. Jadi cinta dunia, gara-gara cinta dunia orang tua tidak segan-segan jangan membunuh orang. Banyak orang tuh ingin jabatan yang mewah, ingin mewarisi tahta kerajaan, ingin mewarisi jabatan yang empuk, lalu ia meracuni orang, lalu ia membunuh orang atau dengan cara dibayar orang lain. Banyak terjadi pembunuhan dengan cara membayar orang untuk membunuh. Lakinya seorang, berita lagi di TV. Lakinya seorang dibunuhnya dengan cara dibayarnya orang lain. Ujarnya bila ikan bisa membunuh lakiku, kayaknya kita kawin berdua. Ada berita. Nang dibunuhnya siapa? Nang dibunuhnya hakim. Lakinya hakim, seorang hakim. Cinta dunia jadi termasuk maksiat nang bisa berakibat kepada nang fatal. Cinta dunia itu membunuh jadinya. Nah lalu sampai kemarin kaitannya kayak apa kalau orang sudah terlanjur pernah membunuh bisa bertobat? Adakah jalannya? Nah hal ini dijawab dalam sebuah kisah dalam hadis Riyadhus Shalihin. Nabi bercerita di zaman Bani Israel ada orang ini membunuh 99 manusia. Ada tanggung-tanggung 99 manusia dibunuhnya. Jadi mun saikong berdua aja masih di bawah. 99 orang telah tewas di tangannya. Kisah nyata ini Nabi bercerita. Nah suatu saat rupanya dapat petunjuk, dapat hidayah dalam hati ini ingin merubah hidupnya untuk kembali kepada jalan yang baik dan benar, ingin keluar daripada lembah hitam. Bertanyalah kepada masyarakat. Ujarnya di mana ada tuan guru yang bisa membimbing aku. Ujar orang, kalau hendak bertobat, sana tuh ada tuh di pojok sana tuh ada tuan guru. Rahib namanya kalau dahulu tuh rahib. Rahib itu bahasa orang pendeta zaman dahulu. Datangnya ke sana kan. Datangnya tuan rahib. Apa kabar ujar si rahib? Jawab, ujarnya aku ini datang kemari ada maksud. Minta dibimbing. Aku mengakui perjalanan hidupku penuh dengan masa-masa yang kelam. Apakah kesalahan dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang tewas di tanganku. Kira-kira adakah jalan untuk bertobat? Ujar si rahib, dosamu ini begitu sangat besar. 99 orang tewas. Rasa-rasanya asa kada mungkin. Asa kada mungkin jalan untuk bertobat karena Pak limpat batas dosamu itu. Merasa kesal, kada ada jawaban yang memuaskan, dicabutnya pisaunya, ditikamnya rahib ini. Mati lagi. Genaplah 100 orang. Tewas mati di tangannya. 100 orang. Manusia, emang kayak apa ini manusia membunuh 100 orang?
Tanya lagi dengan orang kampung, adakah kira-kira di mana orang yang bisa menuntun aku nih, aku hendak berbuat yang baik, ingin insaf sadar untuk menunjukkan jalan yang benar. Adakah? Ujar orang, kalau hendak memperbaiki diri, kamu pindah aja. Tuh, datangi sana, pindah ke negeri seberang sana. Di sana banyak ulama yang akan bisa mengarahkan, mendidik, menuju jalan yang diridai oleh Tuhan. Nah, akhirnya berangkatnya pindah. Nah, ini salah satu pelajaran bahwa kalau orang tuh ingin memperbaiki diri, ingin taubat, salah satunya harus menjauhi di mana tempat pergaulannya yang kada baik. Kalau orang tuh taubat tapi masih aja bakawan pergaulan dengan orang yang kada baik, satu tobatnya bisa akan kambuh kembali. Dan tanda taubatnya itu kada serius. Masih mengawali orang-orang nang membuat ia terseret kepada perbuatan maksiat dan dosa itu. Jadi salah satu cara atau kiat orang tuh kalau ingin memperbaiki diri, ingin taubat, ia harus merevisi kembali tentang pergaulannya, kawannya, partnernya selama ini siapa? Partnernya dah. Nah, kalau nang selama ini partner itu kada baik, selama ini partnernya adalah orang buruk, orang jahat di lingkungan di mana dia berada, dia harus menjauh. Kalau ada nomornya, nomor dihapus. Kalau ada hubungan yang bisa membuat terdekat lagi, tinggalkan. Nah, itu kalau orang ingin taubat. Kalau ingin menjadi taubat nasuhat, taubatan nasuhat. Merasa diri sudah Tuhan misalnya. Nah, tapi pikir nang ingin memperbaiki diri, nah sudah siapa nang selama ini kawannya, partnernya nang membuat ia terseret kepada perbuatan yang kada baik, tinggalkan, jauhi, hapus nomornya, jangan ada lagi hubungan dengannya. Lalu dia tinggalkan tempat itu dan dia pun berangkat menuju kampung nang dituju. Tapi di pertengahan jalan, malang tak dapat ditolak, bujur tak dapat diraih, terjadilah kecelakaan. Mati orang nang ingin bertobat ini. Belum sampai ke tujuan, di tengah jalan sudah mati. Maka dua orang malaikat datang. Pertama malaikat Zabaniyah, malaikat azab. Dua malaikat rahmat, nah akan membawa ke surga. Nang pertama malaikat Zabaniyah, malaikat azab, nah akan membawa ke neraka. Sehingga dua orang malaikat ini tarik-tarikan. Ujar malaikat Zabaniyah, ini aku akan membawa ke dalam api neraka karena orang ini sudah banyak dosa, telah membunuh 100 orang. Ujar malaikat rahmat, kada bisa, ini aku nang membawa bagianku karena orang ini sudah ingin bertobat, cuma apalah daya di tengah jalan dia belum sampai ke tujuan, dapat musibah dan meninggal dunia, aku bagiannya akan kubawa ke dalam surga. Tarik-tarikan, dua orang malaikat kada ada keputusan juga. Kamana jua nih, ke surga kah, ke neraka kah, ke neraka kah, ke surga kah. Akhirnya dikirim Tuhan malaikat Jibril untuk memutuskan mana di antara dua ini yang harus nang berhak untuk membawa ke surga atau ke neraka. Alasan malaikat Zabaniyah, malaikat azab membawa ke neraka cocok, pas. Kenapa? Dosa begitu banyak. Alasan malaikat rahmat untuk membawa ke surga karena orang ini sudah niatnya bagus, bersih, cuma kada tanpa dikehendaknya musibah terjadi, meninggal dunia. Orang ini sudah baik, benar, cepat juga harus dibawa ke surga. Tepat juga alasannya. Sama pada tepat alasan. Nah, akhirnya datang malaikat Jibril untuk memutuskan mana jua yang berhak di antara berdua. Ujar malaikat Jibril, ukur jarak tempuh nang mana nang lebih dekat. Jarak tempuh nang mana nang lebih dekat. Antara ia berangkat tadi sampai dia kecelakaan, berapa jaraknya? Mulai dia kecelakaan sampai kampung nang dituju, berapa lagi jaraknya? Di mana nang paling dekat? Oh, ternyata selisihnya hanya sedikit sekilan aja, lebih dekat
kepada tempat kampung nang baik nang ingin dia bertobat, hanya selisihnya sekilan, sejangkal. Maka ini orang bagiannya adalah bagian malaikat rahmat dan dibawa ke dalam surga, diputuskan. Kenapa? Karena niatnya memang betul-betul tulus. Niatnya memang dasar hati nang paling dalam ingin memperbaiki diri dan tobat. Maka orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya karena memang betul-betul bertobat. Nah, jadi sebesar apapun dosa seseorang, asal memang didasari keinginan hati yang paling dalam memang ingin memperbaiki diri, tobat, tidak akan kembali lagi berbuat dosa, menyesal, stop, betul-betul lahir dari hati yang paling dalam dan tulus ikhlas, maka orang ini dapat ampunan sebesar apapun dosa. Disinilah jangan ada putus harapan betapa Allah itu maha pengampun, betapa Allah itu maha pemaaf. Nah, kecuali dosa menyekutukan Allah, nah itu maka ada ampunannya. Dosa syirik kepada Allah, nah itu ada ampunannya. Nah, dengan demikian maka besar harapan orang-orang yang berdosa, masih ada harapan cerah di depan, ialah taubatan nasuha. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, habis sudah kita tinggalkan itu. Nah, sekarang masuk pada bab atau bagian yang keempat. Orang yang akan gulungan yang kedua, orang yang keempat yang akan dimasukkan ke dalam api neraka adalah perempuan yang minta talak atau minta cerai kepada suaminya. Nah, tapi minta cerainya, minta talaknya itu tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Kalau ada alasan yang dibenarkan oleh agama, perempuan minta cerai kepada suami karena suaminya meninggalkan 6 bulan berturut-turut tanpa ada kabar dan berita. Kemudian perempuan itu mengadu ke pengadilan dan pengaduannya diterima dan perempuan membayar iwat, maka diterimalah pengaduannya, maka jatuhlah talak satu. Nah, itu bujur aja. Kenapa? Karena ada sebab musababnya. Meninggalkan istri tanpa ber6 bulan kemana? Seakannya begitu 6 bulan muncul. Nah, itu ada sebabnya ngarannya. Atau menyakiti badan istrinya, babak belur bininya dipukuli nakai maling. Nah, ada sebab ngarannya. Atau kada memberi nafkah lawan bininya. Kada dihirani, kada dihiraukan nafkah, kada ada pernah diberi lawan bininya. Mun bininya rida aja kada apa-apa, Pang. Ini mun bininya kada rida. Atau lakinya imputin misalnya. Nah, amun inya dan hal demikian ini namanya ada sebab, ada uzur, boleh-boleh aja. Ini perempuan yang minta cerai kepada suami tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i, karena mungkin digoda oleh laki-laki lain, mungkin karena laki-laki lainnya menebar pesona, membuka pintu sehingga ada harapan yang lebih baik, lebih cerah. Nah, lalunya minta cerai lawan suaminya karena bahasa orang sekarang ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga orang. Nah, lalu si perempuan ini minta cerai kepada suaminya, maka Nabi bersabda, "Ma min imra'atin tatlubu zaujaha talakan lam yajidu raihatal jannah." Apabila seorang bini minta cerai kepada suami min gairi uzrin, tanpa ada uzur yang dibenarkan, maka ujar Nabi diharamkan dia mencium bau surga. Mencium aja kada, apalagi masuk, artinya dia akan menjadi penghuni neraka kelak. Adapun laki-laki yang menjadi mengganggu rumah tangga orang sehingga orang jadi hancur rumah tangga, jadi cerai, bininya minta talak kepada suaminya, maka laki-laki ini, orang nang ke pihak ketiga nih, ini kada dikakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi jangan hendak mengganggu rumah tangga orang. Bini orang dipacari. Nah, lakinya ada di SMS. Lakinya ada di WA, di telepon. Mengganggu rumah tangga orang. Maka laki-laki yang demikian, ujar Nabi, dia tidak termasuk bagian daripada umatku. Kalau kada dikakui sebagai umat Nabi Muhammad, orang tu kada bakal dapat syafaat. Nabi kada tahu lagi. Kada dapat pertolongan dari Nabi. Kada selamat juga ini. Nah, jadi namun ada lakinya, biarkan dia. Jangan mengganggu rumah tangga orang. Boleh juga istri minta cerai kepada suami kalau suaminya mengabaikan kewajiban kepada istrinya. Kada maajak kepada nang baik, sembahyang kada tahu manahu bini, sembahyangkah kadakah. Lakinya pun juga kada penyembahyang, lakinya. Kalau lakinya kada taat kepada Allah, kada penyembahyang, boleh minta cerai. Kenapa? Karena kada memberikan contoh nang baik kepada bininya. Lakinya berjudi, lakinya pemabuk, sah saja bini minta cerai. Kenapa? Karena kada membuat tenang dalam rumah tangga. Karena orang berumah tangga itu kan ingin mawaddah warahmah sakinah. Sakinah mawaddah warahmah, ingin tenang, ingin rumah tangga hidupnya nyaman dan bahagia. Namun punya suami pemabuk, punya suami penjudi, nyabung ayam, kayak padak bahagia. Wajar amunnya minta cerai. Berapa banyak rumah tangga yang dimana keinginan mereka adalah rumah tangga yang bahagia, tapi di pertengahan jalan kandas. Banyak rumah tangga yang kandas. Penyebab perceraian banyak. Nah, diantaranya sah-sah saja juga kalau seorang suami itu mencerai istrinya, karena cerai itu adalah di pihak suami. Istri kada bisa mencerai, biar 1000 kali mencerainya kada bisa. Yang bisa menceraikan istri itu adalah suami. Kalau istri kada bisa. Nah, kayak apa kalau orang itu dalam emosi? Ini sering terjadi nih. Rumah tangga cekcok, dua laki bini, sama-sama marah, emosi, akhirnya kata si bini, sudah, kita cukup sampai sini aja, pulangkan aja aku ke orang tuaku, kita cerai aja. Ujian laki, oke deh. Padahal dalam emosi nih. Begitu habis emosi, marah, menyesal berdua. Kayak apa tadi? Atas perkataan cerai, jatuh aja kah? Nah, maka dari itu jangan sampai walaupun dalam keadaan emosi, tahan kata-kata, jangan sampai ucapan cerai kepada istri. Itu jatuh cerainya, jatuh talaknya. Langsung talak 3 bisakah? Nah, kalau orang tuh langsung talak 3 kada bisa. Kalau nya mengatakan langsung talak 3 itu jatuh hanya tetap talak 1, cerai. Talak 1. Kalau pang misalnya karena saking marahnya, saking emosinya, sudah cukup semikian langsung ku talak 3 misalnya. Nah, jatuhnya tetap talak 1 juga. Kalau talak 1 itu kan masih ada harapan bisa untuk kembali, karena talak 1 itu adalah makanya disebut dengan talak rujuk, talak rej'i, masih bisa harapan untuk bisa kembali. Masih bisa kembali untuk membangun suami istri kembali. Dengan talak 1 itu masa untuk merenung, untuk berpikir tentang
selama ini apa kemelut nang dihadapi apa, supaya bisa berpikir dengan harapan, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lapang, supaya bisa memperbaiki. Talak satu. Nah kemudian setelah itu dia kembali, mungkin dengan mengatakan dengan bahwa aku kembali diterima oleh bininya, atau misalnya mungkin karena masih dalam satu rumah, setelah cerai kemudian dia berhubungan suami istri aman dan damai, walaupun tanpa mengatakan kembali, itu sudah hukumnya rujuk kembali. Nah kecuali sudah 3 kali berturut-turut mentalak istrinya, Anda itu kan bisa lagi kembali. Talak 1 masih bisa kembali, talak 2 masih kembali. Kalau sudah talak 3, nah kada bisa lagi kembali, kecuali istri itu telah menikah kembali dengan orang lain, kemudian cerai lagi, nah bisa kembali. Suami bisa saja menceraikan istri apabila sang istri tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya. Istri yang berperilaku demikian tidak menolak tangan orang lain yang menyentuh kepada istri. Murahan, disentuh orang, dicolek orang. Nah, murah benar. Maka hal yang demikian, apabila juga suami kada dicemburu, istri diperlakukan orang nangka ini, maka suami itu disebut namanya dayus. Ujar Nabi, tidak masuk surga, ada 3 gulungan tidak masuk surga. Ini suami lagi nih. Siapa yang 3 gulungan tidak masuk surga? 1, ujar Nabi, adalah pemabuk. 2, orang yang durhaka kepada orang tua. 3, dayus. Siapa dayus itu? Dayus orang yang kada cemburu kepada istrinya ketika diperlakukan orang seperti demikian. Diam-diam aja suaminya. Dayus, maka dayus tidak akan masuk surga suami. Kada ada reaksi. Nah, istrinya buka aurat, kalupang dituntun orang, dipandang orang, dinikmati oleh orang, kalupang suaminya itu ada reaksi, diam-diam aja, dayus juga namanya, kada masuk surga. Istri dibawa ke pengantin, acara resepsi dengan pakaian-pakaian yang seronok, suaminya malah ikut-ikutan juga mempertontonkan istri di tengah orang banyak, demikian pakaian yang kada senonoh. Dayus juga. Nah jadi boleh dicerai oleh suaminya apabila istri tidak menolak ketika disentuh oleh orang lain. Yang kedua, apabila istri juga tidak taat pada suami, namanya nusus, membangkang. Perempuan itu atau istri itu termasuk paling mudah amalan, yang sangat mudah untuk jalan menuju surga. Ujar Nabi, ma min imra'atin idza salat khamsaha, apabila seorang istri itu sembahyang 5 waktu, wasamat syahraha, kemudian dia puasa bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya. Taat ya. Wa hafizat farjah, dia jaga kehormatan dirinya, tadkhulul jannah min aibabi syait, maka dipersilahkan kepada istri itu untuk masuk surga. Pintu mana saja masuk surga, silahkan pilih, asal 4 macam penuhi. 1, sembahyang 5 waktu, ujar Nabi. Pas-pasan aja, walaupun kada nang sunat, 5 waktu aja. Walaupun kada tahajud, walaupun kada witir, kada duha, 5 waktu aja sembahyang sebut. 1. 2, puasa bulan Ramadan, puasa nang wajibnya aja Ramadan. 2.
walaupun kadang sunat. 3, taat dengan laki. 3, nangapa ujar laki selama nang baik taat. Nah terakhir yang keempat, dia jaga kehormatannya, kehormatan dirinya. Laki kadada jaga kehormatan diri. Ini kadang laki kadada betalipunan lawan mantan bahari. Nah, cinta lama bersemi kembali judulnya. Nah, maka bila 4 macam ini ujar Nabi dilakukan oleh seorang istri, ada banyak, ada 4 macam nih. Nah, tadkhulul jannah min ayyi babi syi'ti. Silahkan pilih masuk surga pintu mana? Pintu belakang, kiri, kanan, muka, belakang, silahkan masuk ke dalam surga, silahkan. Asal 4 macam itu. Kan bibirnya kada terlalu banyak. Persyaratan 4 macam itu. Nah maka taat kepada suami ini adalah satu ibadah yang sangat besar bagi seorang istri dan sesuatu yang wajib dilakukan. Nah bila bini kada taat, nah, suami mencerai sah saja. Karena juga suami kada boleh menceraikan istri tanpa alasan yang dibenarkan. Kada seenaknya, walaupun talak itu ada di tangan suami, kada bisa sekehendak. Alasannya apa? Nah, kada taat dengan suami. Nah, boleh-boleh aja. Kemudian yang ketiga adalah kalau suami menceraikan sah-sah saja, tidak menemani suaminya tidur. Kalau istri hendak tidur di tempat lain atau kamar sebelah, wajib minta izin kepada suami. Amunnya kada beizin, nusus hukumnya. Karena salah satu hak suami yang harus diberikan oleh istri adalah istri harus menemani tidur suaminya. Walaupun istrinya dalam keadaan haid. Cuma laki-lakinya berpaham mun bini sedang haid jangan dipakai. Karena bila suami memakai istri dalam keadaan haid, istri yang haid dipaksanya juga, maka suami itu dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan-tahan aja dulu. Nah, jadi wajib menemani, salah satu kewajiban istri menemani suami tidur. Ini laki berdahulu masuk kamar 5 kali batuk di dalam kamar, masih aja di luar nang bini. Kemudian yang keempat, suami menceraikan istri sah-sah saja apabila istri itu berbohong, berdusta. Yang kelima, suami menceraikan istri sah-sah saja apabila istri keluar rumah tanpa izin suami. Bingung suami mencari bini kemana, biniku ternyata bininya ke tempat orang arisan. Yang keenam, tidak menjaga harta suaminya dan tidak menjaga rahasia suaminya. Suami kedada di rumah, habis suami dompetnya berantakan. Kemudian yang ketujuh, sah-sah saja suami kalau menceraikan istri apabila istri tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kada taat dengan Allah. Kewajiban kepada Allah tidak dilaksanakan. Disuruh sudah, dibawahi sudah untuk berbuat ibadah taat, sembahyang dan lainnya, tapi istri enggan. Nah, yang terakhir adalah sah-sah saja suami mencari istri apabila istrinya selingkuh. Nah, itulah beberapa macam suami bisa menceraikan kepada istrinya. Semoga rumah tangga kita selalu dalam keadaan, dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga adalah jadi ladang amal soleh, rumah tangga kita berlanjut sampai ke dalam surga.
dan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga taufik dan hidayahnya diberikan kepada kita semua. Amin. Ala tilka niyah la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Biha yasbutul iman biha yasulul aman kanzuk ayuhal insan. La ilaha illallah la ilaha illallah. Hanya Engkau ya Allah yang maha kuasa, maha gagah, maha perkasa. Tolonglah kami ya Allah, rekatkan rumah tangga kami, tentramkan sakinah mawaddah warahmah. Qad atana bil akhbar anin nabiyil mukhtar inna abdalal azkar la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan hanya Engkau ya Allah. Curahkanlah kepada kami rumah tangga yang tentram, aman, sakinah mawaddah warahmah, penuh keridaan-Mu ya Allah. Lazimuha ya ikhwan nawwiru bihal jinan inna miftahal jinan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahai Allah, bersihkanlah rumah tangga kami dari sifat-sifat yang kotor, hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan mulia suami dan istri dalam rumah tangga kami. Hiya ni'matul uzma hiya muhamul asna laisa tubqi alama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahai Allah yang maha kuasa, maha gagah, maha perkasa, dengan kekuasaan-Mu lindungi kami dari keretakan rumah tangga. Lindungi kami ya Allah, rumah tangga tentramkan sakinah mawaddah warahmah. Khairul khalqi indallah sahibul izzi wal jah khatimu rasulillah Muhammadur Rasulullah. La illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Wahai Allah yang selalu mendengar ratapan doa orang-orang yang lemah, kami mengemis memohon kepadamu ya Allah. Kaulah zat yang maha kaya dan maha sempurna. Sempurnakanlah segala kekurangan rumah tangga kami. Kaulah yang maha kaya, kayakan rumah tangga kami dengan amal-amal yang terpuji. Kaulah yang maha tahu segala apa yang ada aib dalam kehidupan rumah tangga kami. Tutupi aib rumah tangga kami ya Allah. Wahai Allah, Engkaulah yang menguasai dan menggenggam lahir batin kami, jiwa dan raga. Maka dengan kekuasaan-Mu ya Allah, tolonglah rumah tangga kami. Kokohkan rumah tangga kami berjalan di jalan ridha-Mu ya Allah. Bimbinglah rumah tangga kami agar berjalan di jalan yang baik dan benar. Bimbinglah rumah tangga kami ya Allah, agar rumah tangga kami sampai kelak menuju surga-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan kehilapan dalam rumah tangga kami. Jadikan istri dan anak kami orang-orang yang soleh dan solehah. Jadikan ya Allah istri dan anak kami jadi orang yang soleh dan solehah. Jadikan ya Allah istri dan anak-anak keturunan kami orang-orang yang soleh dan solehah. Ya Allah tolonglah kami, lindungi rumah tangga kami dari perbuatan yang jahat, perbuatan zalim, perbuatan yang tercela. Kalau selama rumah tangga kami penuh dengan dosa, kesalahan dan maksiat, cuci dengan ampunan-Mu ya Allah.
Ampunilah, maafkanlah ya Allah. Cucurkan rumah tangga kami hujan dengan hujan rahmat kasih sayang-Mu, sehingga rumah tangga kami terbina terbangun di atas mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Wahai Allah, peliharalah titip kami kepadamu. Titip kami kepadamu ya Allah, anak istri kami, agar menjadi orang-orang yang patuh, taat, baik menjalankan perintah-perintahmu. Wahai Allah, Kau dengar pengaduan kami. Kau dengar pengaduan kami ya Allah, jangan Kau tolak munajat ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ya Allah hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Nas'aluka husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf kurang lebihnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.